Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa bertatap muka dan bisa thalabul ilmi bersama-sama. Pada kesempatan sore kali ini saya akan membacakan sebuah kitab dari karangannya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang berjudul tentang Minhajul Muta'alim. Beliau di sini menekankan bahwasannya pentingnya dalam thalabul ilmi, karena kita tahu mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dan dalam proses thalabul ilmi kita tidak lepas dari yang namanya seorang alim atau seorang guru. Dan yang kedua adalah adanya murid atau adanya orang yang belajar. Dan yang ketiga adalah ada ilmu yang diajarkan atau ilmu atau kitab yang diajarkan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang alim atau ulama yang mengajarkan ilmu. Di dalam kitab Minhajul Muta'alim ada bab yang menerangkan tentang jaza'u mahabbatil ulama, balasan bagi orang yang cinta, balasan bagi orang yang senang kepada para ulama atau ahli ilmu. Berikut saya bacakan tentang judul jaza'u mahabbatil ulama. Qala fil minhaj. Mu'allif kitab ini menerangkan di dalam kitab Minhajul Muta'alim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suatu hari bersabda, "Innallaha ta'ala yuhasibu 'abdan fayurajjihu sayi'atuhu ala hasanatihim." Sesungguhnya Allah benar-benar telah menghisab atau telah menghitung seorang hamba, yang dimana posisi hamba itu kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Fayamuru bihi ilan nar. Kemudian Allah memutuskan, memerintahkan untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Faida dahabu bihi ilan nar. Dan ketika malaikat-malaikat ini membawa hamba tadi ke dalam neraka, yaqulullah ta'ala li Jibril alaihi salam. Kemudian Allah berkata, memanggil malaikat Jibril dan berkata, "Adrik abdi, susullah hambaku yang tadi yang sudah aku putuskan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Was'alhu, dan tanyailah dia." Pertanyaannya sebagai berikut, hal jalasa ma'al ulama. Apakah selama hidupmu kamu pernah duduk bersama ulama fi baitin wahidin, di dalam suatu ruangan atau di dalam satu majelis, fidari dunya, semasa engkau hidup di dunia? Jika iya, fa'aghfiru lahu, maka aku akan mengampuninya. Fayas'aluhu. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada hamba yang tadi. Fayaqulu, dan dia menjawab, la, saya tidak pernah sama sekali duduk bersama para ulama ketika saya hidup di dunia. Fayaqulullah ta'ala, Allah untuk yang sekian kalinya berkata kepada Jibril alaihissalam, berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam, ishalhu, tanyai dia lagi, hal ahabba aliman fit dunya, apakah engkau senang kepada seorang alim semasa engkau hidup di dunia? Fayas'alhu fayaqulu la. Dan malaikat Jibril menanyainya dan dia menjawab, tidak, saya tidak pernah sama sekali cinta, sama sekali kenal ulama ketika saya hidup di dunia. Wa qala ta'ala li Jibril. Kemudian untuk yang sekian kalinya lagi Allah berkata, mengutus kepada malaikat Jibril, is'alhu, tanyai dia lagi, hal lahu shadiqun yuhibbul ulama, apakah dia mempunyai teman atau mempunyai sahabat yang cinta kepada para ulama? Fa'aghfiru lahu, dan jika ia mempunyai teman yang seperti itu, saya akan mengampuninya. Fayas'aluhu, kemudian malaikat Jibril menanyai dia lagi. Fayaqulu,
Dan dia menjawab, bala, iya saya punya teman yang model seperti itu. Namanya fulanun li sodikun, namanya adalah fulan, dia adalah sahabatku, dia adalah temanku. Wahuwa yajlisu ma'al ulama, dan dia senang duduk bersama ulama, senang berkumpul dengan para ulama. Dan tidak hanya senang saja, wa yuhibbuhum, dan dia sangat mencintai para ulama, para ahli ilmu. Fayaqulullah ta'ala, apa yang diucapkan Allah untuk yang sekian kalinya? Allah berfirman, ghafartu laka, saya akan mengampuni dia. Padahal nyata-nyata tadi amal kebaikan dan amal kejelekannya lebih banyak amal kejelekannya. Tapi Allah dengan adanya teman yang baik, yang cinta pada para ulama, akhirnya ini bisa menyebabkan hamba tadi dihapuskan atau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Ghafartu laka lidzalika, saya mengampunimu akibat kamu mempunyai teman yang cinta kepada para ulama. Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa ibrah atau pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, Allah sangat memuliakan orang ahli ilmu, sehingga kita semestinya sebagai orang yang awam sepantasnya kita harus memuliakan ahli ilmu atau para ulama. Untuk yang kedua, jangan sekali-kali kita menghina atau menghujat para ulama, karena fenomena yang sekarang ini banyak ulama, para ahli ilmu yang terkadang dihujat, difitnah melalui media sosial. Jangan sekali-kali kita menghujat para ulama melalui apapun, baik itu media sosial atau secara langsung. Kalaupun kita tidak senang pada ulama, minimal kita tidak menyakiti para ulama. Dan untuk yang ketiga, dalam mencari teman, kita seharusnya pilah-pilah, karena teman kita nanti juga akan membawa efek negatif atau membawa efek positif. Dan untuk ini, mencari teman selayaknya kita juga harus memilih bagaimana kebiasaannya, bagaimana kesehariannya. Mungkin itu sekian dari saya. Apabila ada salah, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.